Jadi di saat pandemik itu saya dan suami kami sempat cari solusi, salah satunya dengan menjual aset, Bu Endang. Itu sangat sedih sekali. Saya menemukan ada bisnis yang dengan modal hanya pakai produk, kita sudah bisa menjadi membership seumur hidup, tidak ada kewajiban yang mencekik mitra kerja ya Bu Endang. Jangan pernah buang-buang waktu. Waktu adalah berharga dan waktu tidak akan bisa kembali. Jadilah wanita yang mandiri, tidak bergantung pada meskipun kita punya seorang suami. Bu Dina ya sangat menginspirasi, terutama di EVOS nih Bu. Ya, luar biasa. Iya, karena beliau ini ya, karena beliau itu salah satu saksi sejarah perjuangan saya. Nah itu, nah ini Bu kan udah Bu Dina salah satu top leader, terus top income di EVOS. Ini saya juga ada beberapa pertanyaan nih untuk Bu Dina. Ini pertanyaan pertamanya nih, bagaimana sih Bu bisnis konvensional Ibu saat masa pandemi ini? Ibu kan punya bisnis konvensional. Ya. Iya. Jadi saya punya bisnis konvensional di Banjarmasin. Saya juga terkena ya Bu ya, namanya COVID, sudah berlangsung selama 2 tahun. Bisnis itu pasti turun naik ya kita Mbak Arti. Iya. Terutama pada saat pandemik ini, bisnis mana sih yang tidak terpengaruh ya kan? Semua aspek iya. terpengaruh. Ketika harga batu bara kacau, bisnis yang lain mengikuti, termasuk bisnis saya sendiri. Bisnis saya memang ambruk saat itu, ambruk sekali. Tapi alhamdulillah ya, kita selalu bisa mencari solusi karena solusi itu pasti ada. Ketika Tuhan menciptakan masalah, pasti Tuhan menciptakan jalan keluarnya. Ya betul. Ya Bu, kembali lagi ya Bu, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah ini pertanyaan keduanya, apa kesulitan Ibu di bisnis konvensional ini di masa pandemi? Nah kesulitannya apa nih Bu? Nah, kesulitan saya Bu Endang di masa pandemik ini, bisnis batu bara itu menjadi acuan perputaran ekonomi di Kalimantan Selatan khususnya. Jadi ketika pandemik, harga batu bara anjlok ya Mbak Arti, anjlok. Saat itu ada anjlok. Apalagi saat itu pandemik mulai dari tahun 2020 itu saya sangat merasakan efeknya luar biasa. Harga batu bara anjlok itu pengaruh di perusahaan-perusahaan lainnya. Sedangkan perusahaan saya kan menjual jasa promosi. Karena harga batu bara anjlok, perusahaan-perusahaan pun selling turun. Perusahaan selling turun, tidak ada budget untuk promosi. Tidak ada budget promosi artinya apa? Tidak ada media saya yang bisa selling, tidak ada yang pasang iklan, tidak ada yang pasang baleho tentunya, karena iklan juga tidak ada, mau ngapain pasang baleho, tidak ada percetakan juga, tidak ada cetak spanduk. Jadi saya yang biasanya megang vendor-vendor besar, per hari saya bisa mencapai 1000 meter, ini turun drastis. Satu hari bisa saya hanya mencetak 10 meter, sedangkan saya perlu menghidupi karyawan-karyawan saya. Dan terus terang saya tidak sampai hati ketika harus merumahkan karyawan. Jadi di saat pandemik itu saya dan suami kami sempat cari solusi, salah satunya dengan menjual aset Bu Endang. Itu sangat sedih sekali. Kami merasa terpukul, yang biasanya kami bisa memberikan fasilitas lebih untuk anak-anak di kantor, terpaksa saya cut cukup karena memang tidak ada dana lagi di perusahaan. Dan total omset kami turun, omset harian apalagi Bu Endang. Gitu. Jadi sangat terpukul sekali saya. Sangat berdampak sekali sangat berdampak. Terutama kita ini ya buat karyawan-karyawannya Ibu ya Bu. Apalagi kemarin ada PPKM kan Bu Endang. Perusahaan saya kan juga termasuk yang harus ditutup pada saat itu. Oh gitu. Iya, karena kan pengurangan karyawan yang untuk masuk di masa pandemi itu Bu Endang. Iya, jadi kita harus tutup. Berarti karyawannya dikurangin gitu. WFH. Oh, WFH. Oh iya. Iya betul. Iya Bu. Ya. Ini lagi Bu, pertanyaan ketiga nih Bu. Kenapa Ibu memilih bisnis network nih sebagai pemicu bisnis lainnya? Iya.
Pertama saya adalah tipikal orang yang suka belajar. Kebetulan saat itu saya nemu artikel bahwa orang-orang yang tidak mudah menyerah salah satunya adalah orang-orang MLM. Di situ saya belajar kenapa sih mereka memilih MLM dengan stigma MLM sebenarnya yang negatif ya Bunda. Ya betul, stigma negatif. Tapi rasanya nggak adil kalau saya langsung menganggap negatif tanpa saya belajar dulu. Jadi saya mulai belajar apa itu sejatinya MLM. Di situ saya baru tahu ternyata ada lagi nih bisnis yang bagus selain bisnis konvensional. Nah, saya juga di saat itu butuh masukan lain, butuh pipa uang lain, makanya saya belajar bisnis jaringan. Ketika saya belajar bisnis jaringan juga saya mengalami jatuh bangun lagi Bu Endang. Luar biasa saya diterpanya. Saya masuk ke perusahaan yang tidak ada legalitasnya. Saya masuk ke perusahaan yang modal besar tapi mencekik mitra kerjanya. Saya masuk ke perusahaan yang ternyata pemiliknya adalah mereka-mereka yang hobi bermain money game. Sampai pada akhirnya saya benar-benar menemukan bisnis MLM yang sesuai dengan keinginan saya, sesuai dengan hati nurani saya, dan di sini saya bisa mengeksplor diri saya untuk menjadi sesuatu yang lebih. Ya, berarti selalu ada tantangan lagi ya Bu. Iya. Namanya juga kita memulai usaha, memulai bisnis, pastinya ada tantangan, ada jatuh bangunnya. Iya Bu. Nah ini di bisnis multi level ini bagaimana Ibu memulainya untuk bisnis ini? Oke, yang saya lakukan untuk masuk ke bisnis ini pertama kali adalah saya cari informasi dulu. Jangan sampai kita masuk ke perusahaan yang tidak tepat, karena di sini kita tahu bisnis multi level, bisnis jaringan manusia, kita tentunya akan banyak sekali mitra kerja yang akan kita bawa ke sini. Jadi saya cari tahu dulu bagaimana perusahaan ini, siapa ownernya, orang-orang yang ada di manajemennya, baru kemudian saya akan lihat produknya. Karena saya tidak mau produk yang tidak membawa manfaat. Berbisnis itu bukan cuma tentang kita menambah pipa uang ya Bu Endang, tapi kita harus lihat dulu apakah produk ini ada manfaatnya, apakah harganya rasional, karena salah satu yang membuat MLM jelek adalah harga produk yang tidak logis. Jadi saya lihat produknya, benefitnya bukan tentang nilai rupiah saja, tapi manfaatnya. Ya, betul. Setelah saya serap, oke, perusahaan ini oke, produknya saya bisa bawa ke lingkungan saya putuskan untuk bergabung langsung. Iya. Terutama manfaat dan berkahnya Bu. Manfaat, ya betul, karena kita cari dunia akhirat ya Bu. Iya, betul ya. Nah ini ada pertanyaan berikutnya nih Bu, karena bisnis ini ya orang udah dengernya aja tuh wah multi level gitu, multi level marketing gitu ya. Jadi udah stigmanya udah negatif dulu nih Bu. Nah ini apa yang Ibu lakukan ketika banyak yang tidak mau bergabung di bisnis ini gitu Bu? Ketika orang tidak mau bergabung di bisnis ini, saya harus cari tahu dulu alasannya. Alasannya tidak mau bergabung apa? Ketika saya sudah tahu alasan-alasan mereka tidak mau bergabung, itu jadi tantangan baru buat saya. Oh, mereka tidak mau bergabung karena menganggap MLM jelek misalnya ya Bu ya. MLM adalah bisnis yang negatif, jadi merugikan. Nah di situ tantangan saya, gimana caranya sih saya bisa merubah mindset mereka bahwa bisnis MLM ini tidak seperti itu loh. Yang benar adalah seperti ini. Saya mencoba mencari cara untuk meluruskan. Nah, cara meluruskannya itu kita tidak bisa dengan berdiam diri Bu Endang. Kita memang harus bersuara, menyuarakan ke seluruh masyarakat, ke seluruh mitra-mitra kita, bahkan ke calon mitra. Bisnis MLM yang tepat adalah yang seperti ini, gitu. Jadi saya menyampaikan dulu ke mereka. Saya cari tahu, kenapa sih tidak mau bergabung? Apa ketakutan kamu, gitu. Jadi kita harus punya trik-trik khusus ya Bu ya. Iya, trik khusus. Yang jadi tantangan ya itu Bu Endang. Ya. Betul. Tidak semua bisnis itu jelek. Iya. Nah ini bagaimana nih Ibu membina tim sehingga dalam waktu 3 bulan Ibu bisa mencapai 100 juta. Wow. Itu angka yang fantastis.
fantastik. Iya, luar biasa sekali Bu. Iya. Tapi untuk teman saya ini angka 100 juta mudah didapat dalam waktu 1 minggu ya. Masing-masing bisnis berbeda. Iya, betul. Alhamdulillah Bu. Ya. Untuk membina tim, saya biasanya sering melakukan pertemuan Bu Endang. Saya sering kumpul-kumpul ini sampai teman saya sendiri ini manggil saya, oh Miss Closing, susah banget ditemuin. Oh gitu, Miss Closing. Miss Closing. Julukan, iya, julukan baru lagi nih, Miss Closing. Madam Evos. Jadi Mbak Arti sendiri pun tahu ke salah satu cara untuk membina tim, saya sering kumpul sama mereka. Saya kumpul itu bukan hanya cuma duduk-duduk, tapi saya sambil menggali apa yang mereka butuhkan, sharing, apa kesulitan-kesulitan mereka, kita bantu mereka. Karena ketika kita sudah ada di posisi punya tim, berarti kita punya tanggung jawab lebih, tanggung jawab untuk mensukseskan mereka. Karena kata tim saya bilang, suksesmu suksesku. Jadi kita harus bantu mereka, sering-sering kumpul, sering rangkul, dan yang paling penting jaga komunikasi. Nah, tadi saya sering kumpul ya Bu Endang ya sama tim-tim saya tercinta di Banjarmasin terutama. Hal yang tidak boleh saya lupakan adalah rekrutmen Bu Endang. Karena saya selalu ingin membesarkan pipa-pipa uang saya. Saya sangat paham betul bahwa di bisnis EVOS ini ada satu lagi yang bonusnya dahsyat, Twin Evo Match. Nah, itu dia. Jadi saya selalu membesarkan pipa-pipa uang saya dengan rekrutmen. Ketika kita rekrutmen, kita menambah pipa-pipa uang kita dan kita juga bisa membantu banyak wanita-wanita lain. Iya betul. Banyak agar mereka menjalankan bisnis ini dengan benar. Jadi jaringan saya semakin membesar. Gitu Bu Endang, saya selalu senang ketika saya bertemu dengan orang-orang baru yang mereka ingin dapat penghasilan tentunya. Jadi buat teman-teman yang suka uang, segera temui kami. Pastinya ya. Itu Bu, satu lagi Bu, apa kalau mengadakan pertemuan itu biasanya berapa kali Bu? Untuk pertemuan biasanya sebulan kah? Tiap hari. Hari-hari. Wow, tiap hari. Hari-hari. Ya, kadang ada. Bener dijulukin Miss Closing. Jadi kalau saya telepon Mbak Din di mana? Aku lagi di sini aja sini Mbak Arti closing. Iya, sampai kesel kadang mau ngajakin ngopi tapi kadang saya yang sibuk atau dia yang sibuk. Sempat nggak ketemu 6 bulan. Iya. Karena closing terus. Waktu itu saya memang lagi ini Bu Endang, karena banyak tim di Banjarmasin yang ingin dibantu. Jadi sebisa mungkin deh saya bantu mereka. Even saya harus setiap hari bertemu dengan mereka pun tidak apa-apa tapi karena pertemuan kita sangat santai sekali ya Bu Endang, saya bikin suasana mereka nyaman. Saya tidak mau membebani mereka, tapi saya dengan tim kita punya satu tujuan untuk membesarkan omset kita. Dan kita tentunya memberikan edukasi yang baik untuk teman-teman yang belum paham di bisnis ini. Iya, nah itulah the best leader. Iya, the best leader. Nah, seperti ini, ya. Plus Miss Closing. Iya, untuk ini saya punya pertanyaan lagi nih. Semakin seru aja nih ya. Iya, banyak banget pertanyaannya ya. Khusus untuk Bu Dina ya Bu. Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu down dengan tim yang tidak mau jalan nih Bu? Gimana ini? Iya betul. Itu memang masalah yang selalu terjadi dimanapun ya, dimanapun. Karena ada yang bekerja dengan mood ya Bu Endang. Ketika moodnya turun, mereka jadi melempem, mereka tidak mau. Bahkan nih kadang saya juga suka sedih gitu ya. Pendampingan bisnis itu gratis loh. Seorang leader mendampingi timnya itu gratis. Bahkan ketika kita terkadang kita memang harus ada sedikit bicara masalah hati ke hati pun kita open gitu kan Bu Endang. Tapi ada yang saya sedihkan, kenapa setelah pendampingan jadi agak lambat, bahkan ada yang nggak mau angkat telepon juga. Kelas-kelas bisnis kita ada kok nggak hadir. Kalau saya ikut-ikutan seperti mereka ikut juga, saya menghancurkan tim-tim lain yang masih aktif.
Jadi ketika ada tim yang tidak aktif, mungkin saya akan skip dulu, saya akan biarkan mereka, mungkin mereka punya masalah yang hanya mereka mengerti. Itu gunanya rekrut tim baru. Iya. Karena saya bisa mengalihkan fokus saya ke yang lain. Otak saya tetap bekerja, semangat saya selalu terjaga. Ketika semangat terjaga, hati kita happy, bahagia, dan itu juga insya Allah pipa-pipa kita semakin besar, semakin mengalir. Jadi ketika ada yang nggak mau jalan itu nggak apa-apa. Kalau untuk saya skip dulu, saya fokuskan ke mereka yang mau jalan. Iya. Karena saya tahu pasti banyak perempuan yang cinta sama uang kan. Iya. Tuh. Saya juga cinta uang. Cinta uang semuanya. Manusiawi. Kita setiap hari keluar uang. Iya, makanya betul. Harus gimana caranya setiap detik kita bisa dapat uang. Iya. Kalau kita ngorok kita dapat uang. Intinya kita kalau bisa saling mensupport ya Bu. Saling mensupport, itulah gunanya sebagai seorang wanita ya. Iya. Mungkin kita tidak seperti Oprah Winfrey ya, kita tidak seperti Mary Riana, tapi at least kita bisa di lingkungan terkecil kita dulu deh. Kayak misalnya saya dengan Mbak Arti, kita saling support, saling bantu. Iya. Nah, seperti itulah yang saya inginkan, wanita yang lebih produktif. Ya. Dan ini pertanyaan berikutnya nih Bu, apa pesan Ibu kepada orang-orang yang belum mau ikut bisnis jaringan ini? Nah ini, karena kan di luar sana udah banyak stigma negatif nih ya Bu, terutama untuk di bisnis ini. Untuk yang belum mau bergabung di bisnis ini, sangat disayangkan karena waktu itu berharga. Kita tidak pernah tahu kita sampai kapan. Semakin kita menunda, kita akan kehilangan momen-momen berharga. Apalagi di bisnis ini kan simpel sekali. Hanya perlu pakai produknya, hanya perlu bercerita, kemudian ajak deh teman-teman terdekat untuk bergabung di bisnis ini. Kita punya strategi marketing plan yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan bagi kita. Tidak merugikan ya Bu Endang, karena kan beberapa kali saya udah pernah masuk ke multi level lain. Dan di PT Pineleng Indah Cemerlang ini saya menemukan ada bisnis yang dengan modal hanya pakai produk, kita sudah bisa menjadi membership seumur hidup, tidak ada kewajiban yang mencekik mitra kerja ya Bu Endang. Dan kita di sini dapat binaan loh, binaannya gratis, pendampingan dari leader itu gratis. Kenapa membuang momen ini? Kenapa membuang kesempatan emas ini? Gitu. Jadi buat yang tidak ingin bergabung, rasanya nggak adil kalau nggak mau gabung tapi nggak kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang Bu Endang. Iya, kenalan dulu deh sama saya. baru. Iya, tak kenal maka tak sayang. Maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Iya. Kalau udah ngerasain transferan bonus SMS cinta itu, iya. Wow, itu makin cinta sekali dengan EVOS. Ya, intinya kita jangan melewatkan kesempatan dan peluang yang datang ya Bu ya. Betul. Karena kita tidak tahu, mungkin saja di kesempatan tersebut, di peluang tersebut ada peluang emas buat kita. Terutama untuk pipa-pipa uang itu tadi Bu. Kalau saya setahun yang lalu tidak angkat telepon dari Pak Direktur, saya nggak pernah tahu ada bisnis seperti ini. Iya, saya nggak pernah menyangka diri saya akan mampu sejauh ini menjadi top leader, top income. Tidak ada bayangan dulu sebelumnya. Makanya teman-teman jangan pernah lewatkan informasi sekecil apapun, karena bisa jadi itu adalah salah satu pintu rezeki, salah satu peluang emas dalam hidup kita. Satu keputusan yang kita buat itu akan merubah takdir kita. Iya, sepakat. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Dina. Ya, teman-teman, sebelum saya mengakhiri podcast hari ini, saya kayaknya agak tertarik nih. Dari tadi saya penasaran. Oh iya, ini ada produk Cliff ya? Iya, kita ada Cliff produk baru ya? Produk baru dan ini mengandung saffron, niacinamide, Desamido Collagen. Itu kan berarti kalau udah cinta bisnisnya, kandungan produknya itu di luar kepala. Nah, itu betul. Seperti itu perumpamaannya ya. Nah, ini Bu Bos harus coba, soalnya kalau ditambang kena sinar matahari kan. Oke, nah ini teman-teman kita gali dulu
apa sih manfaatnya dan harganya berapa ini kira-kira ya. Nah, ayo tolong mungkin bisa dibantu dengan Bu Dina ya. Kakak ada leadernya, iya. leadernya, top leader yang sudah berpenghasilan luar biasa di EVOS. Tolong dijelaskan apa manfaat dari serum ini dan harganya berapa. Kalau aku ngomong berarti siap keluar uang ya? Insya Allah. Malah teman sendiri nih Bu Enda. Saya sudah biasa. Sudah biasa membantu teman. Iya. Nah itu support system yang diberikan, saling bantu teman. Kalau ada temannya jualan harus beli. Karena produknya juga bagus ya, top, nggak hanya abal-abal gitu. Nah, bukan betul. yang kaleng-kaleng. Tahu kan? Kalau kaleng-kaleng nggak akan mau ya kan. Nah, jadi teman-teman ini sedikit informasi, ini adalah Cliff Whitening Serum, ini produk terbaru kita. Ini udah ada Desamido Collagen, niacinamide, saffron juga. Saffronnya di sini bagus sekali untuk melembabkan. Ini kemarin Bu Endang datang langsung saya coba 3 hari udah kelihatan hasil. Iya. Ini satu serum nggak sampai satu harga jilbab kita. Sangat terjangkau untuk ibu rumah tangga ya. Manfaat, tapi punya manfaat yang nggak kalah deh sama serum-serum jutaan. Ini brand lokal teman-teman, brand lokal tapi memang cocok di kulit wanita tropis. Iya. Nah boleh ya teman-teman, sudah ada reviewnya dari leader EVOS-nya langsung. Mungkin nanti yang tertarik bisa langsung kontak Ibu Dina, dibeli, jangan sampai lupa. Dengan cantiknya dapat, ya, cantiknya dapat, bonusnya dapat. Ya. Nah, Bu Dina, Bu Arti, sebelum saya mengakhiri podcast hari ini, saya minta closing statementnya dulu nih Bu, dari Bu Arti dulu. Oke. Ya, buat saya sih, untuk pesan saya bagi para wanita, ya, jadilah wanita yang mandiri, tidak bergantung pada meskipun kita punya seorang suami, jika kita bisa mempunyai peluang, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa membantu keluarga, kenapa tidak? Ya, betul. Selama itu memang kita tidak di jalan yang salah, no problem. Tetap maju, tetap semangat ya. Kita sebagai wanita Indonesia jangan pernah patah semangat. Oke? Yes. Ya, oke. Ya, Bu. Kemudian Bu Dina, saya ke teman-teman, satu hal buat teman-teman ya, kalau saya dulu tidak angkat telepon dari kamus, mungkin saya tidak pernah tahu bahwa saya bisa mengeksplor diri saya. Jadi buat teman-teman, apabila ada teman-teman yang mendapatkan informasi tentang peluang, segera tangkap peluang itu, pelajari, kemudian putuskan. Jangan pernah buang-buang waktu. Waktu adalah berharga dan waktu tidak akan bisa kembali. Siapa tahu peluang yang ditawarkan kepada teman-teman adalah satu pintu rezeki, satu pintu untuk upgrade diri, satu pintu untuk membuat diri kita bisa menjadi lebih tereksplor dan membantu saudara-saudara ya tentunya. Ya, terima kasih Bu Dina, Bu Arti atas waktunya bisa mampir ke PT Pinelek Indah Cemerlang dan podcast kita hari ini. Saya sampai terima kasih ya. Ini suatu kebanggaan lah, maksudnya bisa diundang ke sini ya. Kita undang Ibu Sultan loh. Wow, iya. Jauh-jauh lagi dari Banjarmasin lagi. Gak nyangka gitu bisa sampai di kantor EVOS, bertemu dengan Pak Direkturnya langsung yang luar biasa, seorang motivator yang bagus ya, maksudnya menurut saya, karena kebetulan kita juga dari sama-sama dari Sulawesi, satu suku, jadi ya bisa dari cara beliau berbicara sudah bisa, wah ini nyambung, luar biasa, nyambung juga. Ini akan menjadi viral sekali, akan menjadi viral dan jalan keluar bagi masa pandemi tentunya. Jadi teman-teman, kita mengambil pelajaran dari dua wanita hebat ini. Intinya jangan pernah menyerah, tetap semangat. Setiap ada masalah kita hadapi, terus berjuang. Semoga bermanfaat. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kita semua. Sampai bertemu di lain waktu. Salam.